Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Dwiantoro dengan NIM 19016501. Kali ini saya akan membahas analisa mengenai algoritma klasifikasi neural network untuk diagnosis penyakit diabetes. Diabetes merupakan penyakit yang sangat mematikan. Terbukti dari tahun ke tahun selalu ada yang meninggal dikarenakan pasien tersebut mengidap penyakit diabetes. Kali ini peneliti akan menggunakan klasifikasi algoritma neural network yang dapat digunakan untuk prediksi pasien yang mana terkena penyakit diabetes dan mana yang tidak. Tools yang digunakan adalah Rapid Miner 90 yang menghasilkan akurasi sebesar 80%, precision sebesar 100%, dan recall sebesar 2,5% dengan AUC sebesar 0,05%, yang artinya klasifikasi ini akan cukup. Dari hasil tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa penelitian ini bisa mencegah dan bisa diketahui sejak dini yang mana termasuk penyakit diabetes mana yang tidak mengidap penyakit diabetes. Permasalahan diabetes mellitus yang diagnosis pada penduduk usia di atas 65 tahun menurut data Rekesdas tahun 2007 adalah sebesar 4,6%. Diabetes mellitus pada lansia seringkali tidak disadari karena contoh seperti sering haus, sering berkemih, dan penurunan berat badan. Itu sering disamarkan akibat perubahan fisik yang dialami oleh seorang lansia. Menurut data dari Rumah Sakit RSUD Dr. Haji Abdul Mulek Provinsi Lampung menunjukkan angka prevalensi diabetes mellitus mencapai 35,5% dengan 76,2% mengalami komplikasi. 13 Polilansia Puskesmas Kecamatan Jatinegara juga menunjukkan angka prevalensi diabetes mellitus yang tak jauh beda, yaitu mencapai 29,3% pada usia 60 sampai dengan 69 tahun dan 20,8% pada lansia usia di atas 70 tahun. Kali ini peneliti menggunakan berapa banyak metode penelitian. Salah satunya adalah menentukan dataset. Dataset diambil dari Machine Learning Repository UC atau Universitas California INVI yang telah dipakai sebanyak 220 sampel. Yang kedua adalah studi literatur. Yang ketiga adalah menentukan metode klasifikasi. Yang keempat, mengolah data pre-processing. Jadi, sebanyak 220 dataset dari data diabetes yang diambil dari UC Repository akan ditransformasikan sesuai algoritma neural network dengan kriteria input data untuk Rapid Miner 910. Yang kelima, menetapkan metode learning dan testing menggunakan neural network. Pembelajaran atau proses learning. Proses pertama dengan cara menghitung nilai prediksi data pada waktu terdahulu. Nilai diabetes diproses learning terlebih dahulu untuk mengetahui apakah dalam data ada nominal atau tidak. Apabila ada, maka ubah nilai nominal menjadi numerik karena ada bus tidak dapat membaca nilai nominal. Pada tahap ini, data hasil pengolahan antara training menggunakan neural network dan learning menggunakan neural network atau backpropagation. Setelah itu, diuji untuk mengukur seberapa akurasi tren dan prediksi. Yang terakhir adalah menerapkan metode evaluasi dan validasi. Beberapa terapan dalam menggunakan metode evaluasi dan validasi. Yang pertama adalah cross validation. Apa sih cross validation? Cross validation adalah pengujian standar yang dilakukan untuk melakukan prediksi error rate atau rata error. Data training dibagi secara random atau secara acak ke dalam beberapa bagian dengan perbandingan yang sama. Kemudian error rate dihitung bagian demi bagian sehingga rata-rata yang telah dihitung bagian-bagian
satukan menjadi keseluruhan error rate. Yang selanjutnya adalah pengukuran menggunakan DOC curve. Hasil perhitungan divisualisasikan dengan kurva Roche. Kurva Roche pada gambar mengekspresikan Confucius metric. Dari gambar 2, garis horizontal adalah false positif atau garis salah. Dan garis vertikal adalah garis true positif yang artinya garis benar positif. Terlihat pada gambar nilai UAC sebesar 0,984. Untuk klasifikasi data mining, nilai AUC dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Pertama A, 0,90 sampai dengan 1 sama dengan klasifikasi sangat baik. Yang B, 0,80 sampai dengan 0,90 klasifikasi baik. Yang C, 0,70 sampai dengan 0,80 klasifikasi cukup. Yang D, 0,60 sampai dengan 0,70 klasifikasi buruk. Yang E, 0,50 sampai dengan 0,60 klasifikasi salah. Yang selanjutnya adalah pengukuran Confucius metric. Confucius metric merupakan sebuah tabel yang terdiri atas banyaknya baris data uji yang berisi benar dan tidak benar oleh model klasifikasi. Tabel ini diperlukan untuk menentukan kinerja suatu model klasifikasi. Dan ini adalah merupakan salah satu gambar contoh tabel Confucius metric yang terdapat adalah actual kelas sama dengan 0 dan kelas sama dengan 1 dan kelas sama dengan 0. Pada bagian kelas kita bisa melihat dua item, yaitu kelas sama dengan 1 dan kelas sama dengan 0. Untuk pada bagian kelas 1 terdapat dua bagian, yaitu F11 dan F01. Sedangkan untuk kelas 0 atau kelas 0 bisa kita melihat isinya yaitu F1.0 dan F00. Perhitungan akurasi dengan menggunakan tabel Confucius metric ada sebagai itu. Ini merupakan adalah contoh dari untuk menghitung nilai akurasi, yaitu dengan cara penjumlahan antara F11 ditambah dengan F10 dibagi dengan penjumlahan F11 ditambah F10 ditambah F001 ditambah F00. Pembahasan proses training, learning, dan testing menggunakan model neural network dengan dataset sebanyak 220 data sebagai berikut. Yang pertama adalah kita harus membuka aplikasi ToastMiner dan cari read Excel di operator untuk melakukan dataset. Memasukkan data primer yang kedua adalah memasukkan data primer ke dalam read Excel dengan atributnya. Jadi data primer yang dimaksud adalah merupakan data yang berasal dari UC, University California Univ, yaitu sampel yang dipakai sebanyak 220 data. Yang ketiga adalah memasukkan data set. Tool akan mengetahui format setiap kolom. Jadi apabila kita memasukkan data set atau data primer, maka secara otomatis aplikasi akan mengetahui format setiap kolom tersebut. Yang keempat, di dalam kolom edit parameter dataset metadata informasi kita dapat mengedit atribut yang kita sudah masukkan. Yang kelima adalah proses insert dan atur validation dengan number of fold 10. Yang keenam adalah proses berikutnya adalah proses insert model yang akan di training. Pada proses training kali ini dengan memasukkan model algoritma neural network dengan menggunakan dataset sebanyak 220. Jadi setelah kita memasukkan data set dan akan mengetahui formatnya, maka data tersebut akan di training. Bisa lihat kita pada gambar sebelah kanan itu merupakan ada proses training dataset yang telah kita masukkan ke dalam aplikasi RapidMiner. Yang selanjutnya adalah proses testing dengan cara insert, apply, dan performance dengan main centering accuracy and UC. Setelah melakukan
Setelah melakukan tes model, maka selanjutnya ada proses testing dengan cara insert, apply, and performance dengan match interval accuracy (AUC). Yang sebenarnya adalah hasil testing bisa diperoleh dengan cara insert, apply, model, and performance dengan match interval accuracy, dan itu bisa dilihat pada gambar yang paling tengah. 9. Hasil ini menunjukkan performa akurasi yang dihasilkan menggunakan algoritma neural network sebesar 80% dan nilai AUC sebesar 0,6605. Dan yang 10, setelah proses testing dengan apa model hasil pengujian neural network. Dan pada poin 9 dan 10 merupakan hasil. Kita bisa lihat pada gambar sebelah kanan, kita bisa melihat ini terdapat 3 bagian, input, hidden one, dan output. Ini merupakan hasil dari testing maupun pengetesan pemodelan yang kita lakukan sebelumnya. Evaluasi. Peneliti melakukan pengujian akurasi dari analisa penyakit diabetes menggunakan algoritma network. Data yang dianalisa adalah data diabetes yang berasal dari UC respiratory. Dengan bantuan RapidMiner, ternyata dapat diketahui bahwa algoritma neural network mempunyai akurasi tinggi dan dapat dibuktikan pada 1. Uji Rauf kurva menggambarkan grafik under curve atau AUC hasil validasi neural network dengan hasil AUC sebesar 0,605. Ini menunjukkan nilai di bawah curve sebesar 0,605. Yang B adalah menggambarkan grafik area under curve atau AUC optimistic hasil validasi neural network dengan nilai yang tertera dalam gambar sebesar 0,05. Yang C adalah menggambarkan grafik area under curve atau AUC pessimistic hasil validasi neural network sebesar 0,605. Yang D adalah uji confuse metric. Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa hasil akurasi dari model klasifikasi neural network sebesar 80%. Ini menunjukkan bahwa hasil akurasi ini yang diperoleh termasuk kategori baik. Kita bisa lihat pada poin D, kita bisa melihat bahwa ada terdapat gambar di sana dengan kita bisa melihat pada kolom sebelah kiri tingkat akurasinya adalah 79,91% dan di bawahnya adalah 100%. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa dengan menggunakan metode klasifikasi neural ini tingkat akurasinya benar-benar tinggi dalam melakukan pengetesan data. E menggambarkan presisi dari model klasifikasi neural sebesar 100% dan positif kelas sama dengan 0. Ini menunjukkan bahwa akurasi yang diperoleh masuk dalam kategori sangat baik. Ayat F adalah menggambarkan hasil recall dari metode klasifikasi neural network sebesar 2,50%. Yang G adalah memberikan hasil informasi secara keseluruhan tentang hasil dan validasi dengan metode klasifikasi neural network terdiri dari hasil akurat, precision, recall, dan juga nilai auxiliary nilai seperti performance factor atau confuse metric. Dan pada poin G ini kita bisa melihat gambar adalah merupakan hasil laporan dari performance factor. Nah, kesimpulan, tools rapid test terhadap dataset diabetes yang didapat dari UC respiratory yang diuji dengan menggunakan metode neural network menghasilkan nilai akurasi 80%, precision 100%, dan recall sebesar 2,5% dan AUC sebesar 0,605 yang menunjukkan bahwa hasil klasifikasi ini cukup sehingga dari dataset tersebut dapat diprediksi mana saja mengidap penyakit diabetes dan mana yang bukan, sehingga dapat diprediksi dan menjadi tolak ukur diagnosis sehingga dapat dideteksi lebih dini. Ya, sekian dari presentasi. Banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.